Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ade Irma Mailani dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang toksikologi obat dan penanganan keracunan umum. Toksikologi obat. Toksikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang efek merugikan dari bahan kimia terhadap organisme hidup. Sedangkan obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Keracunan obat. Racun merupakan zat yang bekerja di dalam tubuh secara kimiawi dan fisiologis yang dalam dosis toksik akan menyebabkan gangguan kesehatan atau mengakibatkan kematian. Sedangkan keracunan obat adalah reaksi yang terjadi karena dosis berlebih atau penumpukan zat dalam darah akibat dari gangguan metabolisme atau ekskresi. Jenis-jenis keracunan. Berdasarkan cara terjadinya, terdiri dari 1. Self-poisoning. Pada keadaan ini, pasien memakan obat dengan dosis yang berlebih, tetapi dengan pengetahuan bahwa dosis ini tak membahayakan. Pasien tidak bermaksud bunuh diri, tetapi hanya untuk mencari perhatian saja. Yang kedua ada attempt suicide. Pada keadaan ini, pasien bermaksud untuk bunuh diri, bisa berakhir dengan kematian, atau pasien dapat sembuh bila salah tafsir dengan dosis yang dipakai. Yang ketiga ada accidental poisoning, keracunan yang merupakan kecelakaan tanpa adanya faktor kesengajaan. Dan yang keempat ada homicidal poisoning, yang merupakan keracunan akibat tindakan kriminal, yaitu seseorang dengan sengaja meracuni orang lain. Berdasarkan mulai waktu terjadi, 1. Keracunan kronik. Keracunan kronik merupakan keracunan yang gejalanya timbul perlahan dan lama setelah pejanan. Keracunan ini diakibatkan oleh keracunan bahan-bahan kimia dalam dosis kecil, tetapi terus-menerus dan efeknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Yang kedua, keracunan akut. Keracunan akut biasanya terjadi mendadak setelah makan sesuatu, sering mengenai banyak orang. Keracunan ini juga karena pengaruh sejumlah dosis tertentu yang akibatnya dapat dilihat atau dirasakan dalam waktu pendek. Berdasarkan organ tubuh yang terkena. Pada jenis ini, keracunan digolongkan berdasarkan organ yang terkena. Contohnya, racun hati, racun ginjal, racun SSP, dan racun jantung. Menurut jenis bahan kimia, golongan zat kimia tertentu biasanya memperlihatkan sifat toksik yang sama. Misalnya, golongan alkohol, golongan fenol, logam berat, dan organofosfor. Pengklasifikasian bahan toksik. Pengklasifikasian bahan toksik yang menjadi penyebab keracunan adalah sebagai berikut. Menurut keadaan fisik, ada gas, cair, dan debu. Menurut ketentuan label, ada eksplosif, mudah terbakar, dan oxidizer. Menurut struktur kimiawi, ada aromatik, halogen, hidrokarbon, dan nitrosamin. Menurut potensi toksik, ada super toksik, toksik ekstrim, sangat toksik, toksisitas sedang, dan sedikit toksik. Jalur masuknya racun ke dalam tubuh. 1. Melalui mulut atau tertelan, atau juga bisa disebut peroral atau ingesti. Efeknya bisa lokal pada saluran cerna dan juga bisa sistemik. Contoh kasus seperti overdosis obat dan pestisida. Yang kedua, melalui kulit. Bahan kimia yang dapat dengan mudah terserap kulit ialah anilin, nitrobenzen, dan asam sianida. Efeknya iritasi lokal, tapi bisa berakibat keracunan sistemik.
3. Melalui pernafasan atau inhalasi. Gas, debu, dan uap mudah terserap lewat pernafasan, dan saluran ini merupakan sebagian besar dari kasus keracunan yang terjadi. SO2 atau sulfur dioksida dan Cl2 atau klor memberikan efek setempat pada jalan pernafasan, sedangkan HCN, CO, H2S, UAPB, dan ZN akan segera masuk ke dalam darah dan terdistribusi ke seluruh organ-organ tubuh. 4. Melalui suntikan atau injeksi. Melalui suntikan atau injeksi, masuk ke dalam tubuh bisa melalui intravena, intramuskular, intrakutan, maupun intradermal. Efeknya bisa efek sistemik, iritasi lokal, dan bisa menyebabkan nekrosis. Yang kelima, melalui dubur atau vagina. Klasifikasi daya keracunan. Bisa dilihat tabel yang tertera. Pada kriteria toksik, 1. Super toksik dengan dosis lebih dari 15 gram per kilogram berat badan. 2. Toksik ekstrim dengan dosis 5-15 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga, sangat toksik dengan dosis 0,5-5 gram per kilogram berat badan. Yang keempat, toksisitas sedang dengan dosis 50-500 mg per kilogram berat badan. Yang kelima, sedikit toksik dengan dosis 5-50 mg per kilogram berat badan. Penanganan racun. Tujuan penanganan racun yaitu 1. Mengawasi tanda-tanda vital. 2. Mencegah absorpsi racun lebih lanjut. 3. Mempercepat eliminasi racun. 4. Pemberian antidot spesifik. Yang kelima, mencegah paparan ulang. Dan yang keenam, menormalkan kembali fungsi tubuh. Perawatan suportif. Tujuan dari terapi suportif adalah mempertahankan homeostatis fisiologis sampai terjadi detoksifikasi lengkap dan untuk mencegah serta mengobati komplikasi sekunder seperti aspirasi, ulkus decubitus, edema otak dan paru, pneumonia, rhabdomyolysis, gagal ginjal, sepsis, dan disfungsi organ menyeluruh akibat hipoksia atau shock berkepanjangan. Terapi kardiovaskuler. Mempertahankan perfusi normal jaringan amat penting untuk pemulihan tuntas ketika racun sudah dieliminasi. Bila terjadi hipotensi yang tidak responsif dengan ekspansi volume, dapat diberikan norepinefrin, epinefrin, atau dopamin dosis tinggi. Pada keracunan beta blocker dan kalsium channel blocker, efektif diberikan glukagon dan kalsium. Terapi antibodi antidikoksin dan pemberian magnesium diindikasikan untuk kasus keracunan glikosida jantung yang berat. Terapi sistem saraf pusat. Hiperaktivitas neuromuskuler dan kejang dapat selanjutnya mengarah ke hipertemia, asidosis laktat, dan rhabdomyolysis dengan komplikasinya dan harus diterapi secara agresif. Pencegahan absorpsi racun. 1. Dekontaminasi gastrointestinal. Perlu tidaknya dilakukan dekontaminasi gastrointestinal dan prosedur mana yang akan dipakai tergantung dari waktu sejak racun tertelan, toksisitas bahan yang telah dan akan terjadi, availabilitas, efikasi dan kontraindikasi dari prosedur, serta beratnya keracunan dan resiko komplikasi. 2. Dekontaminasi pada tempat-tempat lain. Bila segera dan berulang-ulang dengan air, salin, atau cairan jernih lainnya yang dapat diminum merupakan terapi inisial untuk eksposur topikal, kecuali logam alkali, kalsium oksida, dan fosfor.
teknik eliminasi lainnya. 1. Pemberian antidot. Antidot bekerja berlawanan dengan efek racun dengan menetralisir racun, reaksi antigen, antibodi, kelasi atau membentuk ikatan kimia, mengantagonis efek fisiologis racun dengan mengaktifasi kerja sistem saraf yang berlawanan, memfasilitasi aksi kompetisi metabolik atau reseptor substrat tersebut. Kasus keracunan yang memerlukan antidot spesifik adalah seperti keracunan acetaminophen, agen antikolinergik, antikoagulan, benzodiazepin, beta blocker, kalsium channel blocker, agen kolinergik, dan sianida. Yang kedua, pencegahan paparan ulang. Kasus keracunan merupakan penyakit yang dapat dicegah. Orang dewasa yang pernah terpapar racun karena kecelakaan harus mentaati instruksi penggunaan obat dan bahan kimia yang aman. Penderita yang menurun kesadarannya harus dibantu dalam meminum obatnya. Kesalahan dosis obat oleh petugas kesehatan membutuhkan pendidikan khusus bagi mereka. Penderita harus diingatkan untuk menghindari lingkungan yang terpapar bahan kimia penyebab keracunan. Pada anak-anak dan penderita overdosis yang disengaja, upaya terbaik adalah membatasi jangkauan terhadap racun atau obat atau bahan tersebut. Percepatan eliminasi racun. 1. Karbon aktif dosis multiple. Dosis oral karbon aktif yang berulang dapat mempercepat eliminasi substansi yang sebelumnya diabsorpsi dengan cara mengikatnya dalam usus, lalu diekskresikan melalui empedu, disekresikan oleh sel-sel gastrointestinal atau difusi pasif ke dalam lumen usus. Kedua, diuresis paksa dan perubahan pH urin. Diuresis dan ion trapping melalui perubahan pH urin dapat mencegah reabsorpsi renal dari racun yang mengalami ekskresi oleh filtrasi glomerulus dan sekresi aktif tubuler. Karena membran lebih permeabel terhadap molekul yang tidak terion dibanding yang dapat terion, racun-racun yang asam akan diionisasi dan terkumpul dalam urin yang basah. Sebaliknya, racun-racun yang sifatnya basa akan diionisasi dan dikumpulkan dalam urin yang asam. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.